Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Dini Reski dan Dadi, kita sebelumnya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 untuk pemirsa TVR Parlemen yang menyaksikan siaran kita pada pagi hari ini. Betul, semoga semakin jaya ke depannya ya. Iya, betul sekali. Dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita Komisi 2 DPR RI yang mendukung Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara menerapkan prinsip Zero KKN dalam proses seleksi pegawai ASN dan P3K. Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara menerapkan prinsip Zero KKN dalam proses seleksi pegawai ASN dan P3K. DPR berharap proses seleksi dan penataan tenaga honorer bisa selesai di akhir tahun 2024. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 66 mengamanatkan penanganan masalah tenaga honorer akan diselesaikan pemerintah paling lambat Desember 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani mengatakan, tenggat waktu Desember 2024 akan sulit tercapai. Hasil temuan lapangan di Provinsi Bali, masih ada sekitar 7.000 tenaga honorer kategori 2 yang belum diangkat. Ia juga mengingatkan pemerintah terkait data siluman yang bisa mengacaukan proses seleksi tenaga honorer. Kami tetap minta Pan-RB bekerja sama dengan BPKP memvalidasi, mengaudit data. Jangan sampai honorer siluman mengganggu hak dari honorer pahlawan. Honorer pahlawan itu yang dari dulu sudah bekerja, honorer siluman yang tiba-tiba masuk karena dekat sama elit, itu harus dibuang. Anggota Komisi 2 DPR lainnya, Rianta, menyebutkan, dalam rekrutmen ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pemerintah berjanji menerapkan Zero KKN. Sayangnya, ia mengungkapkan di sejumlah daerah masih ada upaya oknum tertentu meminta sejumlah uang kepada calon pegawai ASN dan P3K. Itu ada orang yang menawarkan meminta uang 135 juta. Ini kerja-kerja bandit. Sekarang tugas masyarakat untuk melaporkan ketika melihat hal seperti ini. Dari Denpasar, Bali, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Dan berita selanjutnya datang dari BKSAP DPR RI yang mendorong keterlibatan anggota parlemen perempuan dalam berkonferensi perubahan iklim PBB guna menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan juga aksi iklim yang lebih kuat. BKSAP DPR RI mendorong keterlibatan anggota parlemen perempuan dalam konferensi perubahan iklim PBB guna menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan aksi iklim yang lebih kuat. Melalui Forum Perubahan Iklim PBB atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, anggota BKSAP DPR RI Diah Roro Esti berpandangan, anggota parlemen perempuan harus berada di garis terdepan dalam mencari solusi terkait perubahan iklim. Ia mengambil contoh, anggota parlemen perempuan Indonesia saat ini sudah banyak memperjuangkan berbagai undang-undang untuk disahkan, termasuk rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan yang diharapkan menjadi langkah mitigasi perubahan iklim. Ada sebuah riset juga, Mas, menggambarkan bahwa keberadaan politisi atau perwakilan masyarakat anggota DPR ya, parlemen perempuan itu mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih ada manfaatnya jangka panjang gitu. Dan kemarin waktu kita mendorong salah satunya RUU energi baru dan energi terbarukan juga mayoritas itu dari Serikandi-serikandinya lintas partai gitu. Jadi ini sesuatu hal yang menarik dan saya berharap sekali dengan berjalannya waktu kita lihat trennya positif. Setiap periode itu selalu ada peningkatan anggota DPR perempuan. Kita berharap tahun 2024 menjadi momentum juga agar keterwakilan perempuannya bisa semakin meningkat. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana negara lain dan bisa saling menyemangati. Diah Roro menambahkan, selain perempuan, parlemen juga harus melibatkan anak-anak muda serta berbagai pemangku kepentingan termasuk LSM dan masyarakat umum untuk mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran mereka akibat krisis iklim. Dari Dubai, Uni Emirat Arab, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina untuk segera menyelesaikan mega proyek kilang di Tuban, Jawa Timur yang masuk dalam proyek strategis nasional guna mewujudkan ketahanan energi nasional. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menjelaskan proyek yang digarap PT Kilang Pertamina Internasional yang bermitra dengan perusahaan asal Rusia yakni Rosneft mengalami beberapa kendala. Salah satunya mengenai pembiayaan. Untuk itu perlu solusi tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Proyek kilang Tuban di Kabupaten Tuban, Jawa Timur merupakan proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN. Mega proyek dengan investasi senilai 205 triliun rupiah ini kini masih dalam tahap pembebasan lahan. Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina segera menyelesaikan mega proyek tersebut untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, proyek yang digarap oleh PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI yang bermitra dengan perusahaan asal Rusia Rosneft mengalami beberapa kendala, salah satunya mengenai pembiayaan. Namun Sugeng mendorong proyek ini untuk dituntaskan karena kilang ini nantinya akan mampu memproduksi minyak dengan kualitas Euro 5 hingga 300.000 barel per hari. Untuk itu, berbagai permasalahan harus dicarikan solusinya agar ketahanan energi nasional dapat terwujud. Bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan tadi. Nampaknya kalau ditinjau dari aspek ketahanan energi khususnya migas, itu layak terus dibangun. Kedua adalah karena itu juga petrochemical kompleks nanti akhirnya, lantas itu juga menjadi proyek strategis nasional yang sangat-sangat kita butuhkan. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Lahmud Sinaga menyebut, agar proyek dapat terus berjalan, PT KPI perlu mengevaluasi rencana investasi Rosneft yang tengah mandek akibat persoalan geopolitik. Kalau kemudian mereka tidak punya niat baik, ya mungkin Pertamina bisa melakukan ataupun menggandeng partner yang lain untuk investasi yang lain ya. Jadi ada opsi lain supaya proyek ini tidak terkendala dan juga tidak tersendat-sendat. Dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menilai sektor ekonomi kreatif bisa menjadi penopang pendapatan negara. Tentunya pemirsa, selain dari sektor migas dan juga pajak, produk lokal perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Selain pembinaan SDM, pemerintah harus memberikan edukasi terkait strategi pemasaran produk. Banjarbaru memiliki berbagai ciri khas produk UMKM, mulai dari kain sasirangan, kerajinan purun, hingga makanan tradisional. Komisi 10 DPR RI mendorong hasil kerajinan masyarakat Banjarbaru dapat dipromosikan ke tingkat nasional bahkan internasional. Dalam kunjungan kerja ke Kampung Wisata Purun dan Dekranasda, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan, sektor ekonomi kreatif bisa menjadi penopang pendapatan negara di samping migas dan pajak. Namun, produk lokal perlu mendapat dukungan penuh. Menurutnya, selain pembinaan SDM, pemerintah harus memberikan edukasi terkait strategi pemasaran produk melalui pemanfaatan teknologi informasi kepada para pelaku ekonomi kreatif. Hal ini dapat memberikan nilai tambah agar produk lokal dapat bersaing di level nasional dan internasional. Tidak sebatas peduli, tapi juga mengajak mereka, mendampingi mereka
untuk punya produk yang punya nilai kualitas yang lebih tinggi lagi, sehingga mereka tidak hanya bermain di lokal, mereka bisa bermain di regional. Malah kita berharap mereka bisa masuk ke pasar internasional. Nah, menurut saya itu pedulinya sudah, tinggal bagaimana mendorong mereka untuk bisa punya produk yang nilai tambahnya itu di atas rata-rata. Lebih lanjut, Nur Purnamasidi menyebut anggaran ekonomi kreatif sebesar 120 triliun rupiah tidak dikelola dengan tepat, sehingga standarisasi UMKM lokal tidak tercapai. Untuk itu, ia menyarankan Badan Ekonomi Kreatif langsung bertanggung jawab kepada Presiden agar terjadi pemusatan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Banjarbaru, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia dan Himbara untuk memaksimalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia dan Himbara untuk memaksimalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara meminta, penyaluran KUR tidak hanya berfokus pada sektor perdagangan, tetapi juga harus menyentuh sektor pertanian yang merupakan basis besar perekonomian rakyat. Sektor ini dinilai membutuhkan dukungan untuk dapat mengembangkan potensi kekayaan alam masing-masing daerah. Jadi kita terus mendorong, terutama dengan KUR yang ada ini, kalau bisa dimanfaatkan juga untuk KUR pertanian. Jangan semua untuk sektor perdagangan, karena kalau kita lihat KUR sudah tumbuh, tapi belum menyentuh sektor pertanian yang sebenarnya menjadi basis dari perekonomian rakyat kita atau masyarakat kita yang ada di beberapa daerah. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro meminta perbankan memberikan bantuan kepada sektor pertanian dan perikanan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari kemudahan penyaluran modal, edukasi pemasaran, hingga regulasi yang tidak membebani petani dan nelayan. Butuh waktu 3-6 bulan untuk mereka balikin modal panen, baik padi maupun jagung, kedelai, dan lain-lain itu memang butuh waktu yang lama. Nah, oleh sebab itu menurut saya juga secara pribadi sudah menyampaikan kepada BI, di samping mereka harus membuat role modelnya, mereka harus genjot sektor-sektor, membantu sektor-sektor pertanian dan perikanan ini, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Mulai dari permodalan, mulai dari proses packagingnya, sampai ke proses pemasarannya juga harus dibantu oleh Bank Indonesia dan bank-bank Himbara yang ada di Provinsi Bali. Dari Denpasar, Bali, Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Program magang di Rumah Rakyat batch ketiga telah resmi ditutup pada Jumat 22 Desember 2023 yang lalu. Dan sebanyak 200 mahasiswa dari seluruh Indonesia dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan setelah selama 5 bulan melaksanakan magang di DPR RI. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Effendi mengapresiasi keaktifan peserta magang di Rumah Rakyat selama ikut bekerja bersama Kesekjenan DPR RI. Program magang di Rumah Rakyat merupakan hasil kolaborasi dengan program magang Merdeka di Kemendikbudristek.
Dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar menilai program magang di rumah rakyat membuka peluang bagi DPR untuk berinteraksi dengan mahasiswa mengenai kinerja parlemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kepentingan rakyat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Program magang di rumah rakyat batch ketiga telah resmi ditutup pada Jumat 22 Desember 2023. Sebanyak 250 mahasiswa dari seluruh Indonesia dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan setelah selama 5 bulan sejak Agustus 2023 melaksanakan magang di DPR. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi keaktifan peserta magang di rumah rakyat selama ikut bekerja sama kesekjenan DPR. Program magang di rumah rakyat merupakan hasil kolaborasi dengan program magang Merdeka Kemendikbudristek. Dede menyebut, program magang di rumah rakyat tidak hanya menempatkan para peserta magang sebagai pengamat, melainkan membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk membangun soft skill, komunikasi, kolaborasi, hingga mengasah kreativitas, sekaligus menjadi saksi kinerja para anggota dewan dalam menjalankan kinerja dan fungsinya. Kalau pola lama itu magang kan ya hanya membantu staf administratif. Nah, kalau di sini kan banyak sekali mereka membantu di dalam pembuatan perundang-undangan, dalam infokom, di dalam komisi-komisi pembahasan membuat notulensi rapat dan lain-lain. Nah, menurut saya ini sesuatu yang penting dan berharga di mana mereka membangun kemampuan-kemampuan soft skill, komunikasi, kolaborasi, terus kemudian inovasi dan lain-lain ya, kreativitas lainnya. Alhamdulillah kalau di DPR tentunya kita sangat welcome sekali ya, makanya jumlahnya sangat banyak ya. Dan ya nanti untuk periode berikutnya kita akan coba buatkan program-program lainnya, bukan hanya sekedar jalan-jalan ke Kopo, tapi ada program-program yang seperti tadi misalnya melakukan kunjungan-kunjungan kerja sebagai pengamat maupun sebagai yang lain. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi dengan Kemendikbudristek dan seluruh stakeholder sebelum melaksanakan program magang sesi keempat. Indra menilai program magang di rumah rakyat membuka peluang bagi DPR untuk berinteraksi dengan mahasiswa sebagai agen informasi bagi masyarakat mengenai kinerja parlemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kepentingan rakyat. DPR juga merupakan instansi pembina perisalah bagi lembaga di seluruh Indonesia. Untuk itu, dalam pelaksanaan program magang di rumah rakyat yang akan datang, DPR akan melakukan kerjasama dengan Kemendikbudristek untuk membuka pelatihan perisalah bagi peserta magang dan membuka peluang bekerja di lembaga perwakilan rakyat daerah masing-masing. DPR ini merupakan pembina dari perisalah seluruh Indonesia. Jadi dengan status pembinanya kita akan bekerja sama lagi dengan Dikbudristek untuk melakukan pendidikan perisalah, dan kami membuka kesempatan bagi mahasiswa magang ini menjadi prioritas nanti untuk mengikuti pendidikan perisalah yang mungkin tenaga mereka nanti akan dibutuhkan oleh DPRD di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia tempat mereka berada. Gitu. Magang di rumah rakyat ini harus juga membumi, maka ilmu-ilmu yang mereka dapatkan nanti itu harus bisa menjadi inspirasi, menangkap peluang mereka untuk mengembangkan karirnya di masyarakat, di bisnis, di pemerintahan, di politik, dan lain sebagainya. Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Sekjen DPR RI Indra Pahlevi menyebut persebaran informasi di era digital sangat cepat, baik informasi yang akurat maupun informasi yang bersifat bohong atau hoax. Oleh karena itu, menurutnya melalui media sosial maupun platform digital lainnya yang dimiliki DPR, mahasiswa dan masyarakat bisa mengetahui lebih dalam mengenai tugas dan fungsi DPR serta dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di DPR. Dan teman-teman ini dengan persepsi awal yang mungkin tidak sepenuhnya baik tentang DPR, tapi begitu tahu informasi dan bahkan di dalam DPR, akhirnya menjadi sayang terhadap DPR. Dan saya harapkan mereka juga bisa menyampaikan informasi baik tentang DPR kepada teman-temannya di luar sana. Ya, ikuti, follow, subscribe semua medsos di lingkup Biro Pemberitaan, sehingga dengan demikian teman-teman di luar sana tahu apa yang dikerjakan oleh DPR RI. Dalam magang di rumah rakyat batch ketiga kali ini, peserta magang terbaik 1 adalah Niwayan Diana Dara Sandiani dari Udayana Bali. Peserta terbaik kedua adalah Ade Febrian dari Universitas Amikom Jogja.
Dan peserta terbaik ketiga adalah Amanda Faizatul Laili dari Universitas Indonesia. Yang tak kalah penting, mahasiswa magang Kampus Merdeka yang telah lulus pada batch ketiga diharapkan bisa menjadi agen informasi tentang kinerja DPR kepada masyarakat luas. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pergantian tahun memang menjadi momen yang spesial yang juga dinantikan oleh banyak orang di berbagai belahan dunia nih. Contohnya kalau di Indonesia biasanya mungkin adalah mungkin bakar-bakar sate. Betul atau sekali. Main kembang api. Tetapi ya kan? kemarin yang sempat viral, Dad, kalau misalnya kemarin ada atraksi drone ya yang ada di Bundaran HI ya, Dad. Jadi itu keren banget loh. Betul sekali. Dan memang ternyata tidak hanya di Indonesia nih ya. Momen pergantian tahun juga dirayakan di berbagai negara, tentunya dengan ciri khas yang unik di setiap negaranya. Tidak lepas dari ciri khas kembang api. Betul sekali. Nah, salah satu hal yang tidak lepas dari momen pergantian tahun yaitu pesta kembang api. Dan seperti apa dan juga bagaimana kemeriahannya. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Ya pemirsa, pesta kembang api sudah menjadi tradisi di berbagai negara dalam menyambut tahun baru yang lekat dengan suasana euforia dan juga kegembiraan. Tentunya menjadi momen yang tidak boleh dilewatkan. Pesta kembang api dalam menyambut tahun baru juga dilakukan di seluruh belahan dunia. Tentunya pemirsa dengan cara yang berbeda di setiap negaranya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan kemeriahan Pesta Kembang Api Sambut Tahun Baru 2024 pada segmen Intips. Informasi dan tips berikut ini. Momen pergantian tahun dari 2023 ke tahun 2024 dirayakan dengan meriah dan penuh sukacita. Tak hanya di Indonesia, berbagai penjuru dunia juga merayakan malam pergantian tahun dengan berbagai cara. Salah satu yang selalu dinantikan adalah semarak pertunjukan Pesta Kembang Api. Pada malam pergantian tahun, saat detik-detik jelang tengah malam, kembang api menghujani langit dengan warna-warni indahnya. Kali ini, Intips akan menampilkan meriahnya pertunjukan kembang api di berbagai negara saat perayaan Tahun Baru 2024 lalu. Dimulai dari negeri tercinta Indonesia, tepatnya di Jakarta. Masyarakat berkumpul memadati sekitaran bundaran Hotel Indonesia untuk merayakan pergantian tahun. Pertunjukan pesawat tanpa awak atau drone yang diikuti oleh pesta kembang api menjadi puncak acara pada malam Tahun Baru. Rio de Janeiro, Brazil, juga merayakan pergantian tahun dengan pesta kembang api. Warga Brazil memadati tepi pantai Copacabana untuk menyaksikan pertunjukan yang meriah. Kembang api juga mewarnai langit Hong Kong, tepatnya di tepi pelabuhan Victoria, Hong Kong. Pertunjukan kembang api 3 dimensi yang memukau selaras dengan iringan pertunjukan musikal yang megah.
Warna-warni kembang api yang ditampilkan melambangkan 4 musim yang akan dilalui di tahun 2024. Kemeriahan Tahun Baru 2024 juga begitu terasa di kota London, Inggris. London adalah salah satu kota yang memiliki tradisi penyelenggaraan pesta kembang api mewah di dunia. Lonceng menara jam Big Ben menjadi tanda pergantian tahun yang dirayakan dengan pertunjukan kembang api spektakuler. Puluhan ribu orang menyaksikan pertunjukan kembang api di sepanjang Sungai Thames dekat London Eye. Australia juga memiliki pertunjukan kembang api yang spektakuler, tepatnya di kota Sydney. Di atas jembatan Sydney Harbour, pergantian tahun baru dirayakan dengan pertunjukan kembang api yang memukau. Ribuan kembang api ditembakkan dari berbagai titik di sekitar pelabuhan, menjadikannya salah satu pertunjukan kembang api terbesar dan terindah di awal tahun 2024. Yang terakhir, yang selalu ditunggu-tunggu adalah pertunjukan kembang api di langit Dubai. Menara ikonik Burj Khalifa yang menjulang tinggi menjadi pusat pertunjukan kembang api di Dubai. Detik-detik pergantian tahun, kembang api dinamis diluncurkan di sekeliling Burj Khalifa dengan iringan musik yang harmonis. Bagaimana pemirsa? Pertunjukan kembang api mana yang paling spektakuler? Tentunya masing-masing negara memiliki cara sendiri untuk merayakan tahun baru. Namun yang terpenting harapan dan doa yang tercurah agar tahun 2024 ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Sekian Intips kali ini, sampai jumpa di Intips episode lainnya. Dan bagaimana pemirsa, seru kan tentunya kita mengawali pergantian tahun juga kembang kemarin api di mana-mana dengan ya. kembang api di Seru mana-mana. banget, teman juga di HI juga ada ternyata ya. Iya. Itu luar biasa, ada juga orang-orang yang main drone itu yang atraksi dengan gambar-gambarnya drone-nya itu yang luar biasa tadi. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Dadi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.